kita sudah membicarakan the most yang pertama. Dan yang kedua, yaitu merekrut orang-orang yang tepat ke dalam tim kita, lalu mengaktifkan dan melakukan activity management. Sekarang, kita akan membahas the most yang ketiga, yang akan membuat kita menjadi seorang sales leader yang sukses. Setelah kita merekrut orang-orang yang tepat ke dalam tim kita, lalu mengaktifkan mereka, serta menerapkan activity management, ini berarti jumlah tim kita sudah bertambah dan jumlah anggota tim kita yang melakukan penjualan pun bertambah seiring dengan penambahan jumlah anggota tim. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? The most yang ketiga adalah membuat tim kita menjual lebih banyak. Apalagi ini artinya? Kalau the most yang kedua, kita membantu agar lebih banyak anggota tim kita yang menjual. Pada the most yang ketiga, kita membantu agar masing-masing anggota tim kita bisa menjual lebih banyak. Sebagai contohnya, pada awalnya jumlah anggota tim kita 10 orang. Setiap bulan ada 5 orang yang berjualan dan setiap orang menjual 1 unit. Ini berarti setiap bulan tim kita berhasil menjual 5 unit. Kalau kita menambah anggota tim kita melalui rekrutmen dan jumlah anggota tim kita menjadi 20 orang, dengan rasio yang sama, maka yang berjualan menjadi 10 orang. Kalau masing-masing menjual 1 unit, maka total penjualan tim kita menjadi 10 unit. Bayangkan, kalau kita bisa membantu anggota tim kita bisa menjual lebih banyak. Misalkan, masing-masing bisa menjual 2 unit saja. Maka dengan jumlah anggota yang sama, penjualan kita bisa langsung meningkat 2 kali lipat menjadi 20 unit. Luar biasa bukan? Sangatlah penting bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dari anggota tim kita. Itulah kunci dari the most yang ketiga. Apa saja yang bisa kita lakukan atau kita bantu agar tim kita bisa menjual lebih banyak? Yang pertama, reselling. Reselling adalah menjual kembali produk-produk yang sama kepada konsumen yang sudah membeli sebelumnya. Biasanya dilakukan oleh penjual barang-barang yang punya usia pakai, seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga. Banyak penjual yang merasa tugasnya sudah selesai setelah penjualan, sehingga mereka tidak menjaga hubungan baik dengan konsumen, sehingga kehilangan kesempatan untuk melakukan reselling. Yang kedua, cross-selling. Cross-selling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk-produk berbeda yang masih ada hubungannya dengan produk awal yang konsumen beli sebelumnya. Sebagai contoh, Anda adalah seorang penjual televisi, maka Anda bisa cross-selling dengan menawarkan antena, bracket, sound system, atau layanan televisi berbayar kepada konsumen yang membeli televisi. Kalau Anda adalah seorang financial advisor, selain menawarkan asuransi jiwa kepada klien, maka Anda bisa menawarkan juga asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, atau asuransi penyakit kritis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari klien Anda. Berikutnya adalah upselling. Apa itu upselling? Upselling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk-produk yang lebih besar, lebih kuat, lebih tahan, atau lebih premium, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari konsumen. Dalam banyak kesempatan, konsumen tidak mengetahui dengan jelas kebutuhannya, atau pengetahuan konsumen yang terbatas membuat mereka mencari produk yang mereka ketahui. Padahal, produk-produk tersebut mungkin saja tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai penjual, tugas kita adalah memberikan penjelasan bagaimana produk-produk kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Misalkan, seorang konsumen mau membeli mesin cuci berkapasitas 3 kg, sedangkan anggota keluarga ini ada 5 orang. Maka kita bisa menawarkan mesin cuci dengan kapasitas 5-7 kg kepada konsumen, karena ukuran inilah yang lebih cocok untuk penggunaan pada keluarga ini. Nah, dalam 3 video ini, kita sudah belajar 3 the most yang harus kita lakukan sebagai seorang sales leader. Yang pertama, merekrut orang-orang yang tepat menjadi anggota tim kita. Yang kedua, membuat lebih banyak orang dalam tim kita yang menjual.
Dan yang ketiga, membantu tim kita untuk menjual lebih banyak. Dengan melakukan 3 hal tersebut secara berkesinambungan, maka sales team yang kita pimpin akan terus berkembang dan penjualan tim kita juga akan terus meningkat. Ingat, ketiga langkah di atas bukan one stop action, tetapi harus terus dan terus dilakukan. Kalau tidak, maka perkembangannya juga akan ikut melambat dan bahkan bisa berhenti. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang lain, silakan share video ini kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bisa tulis komentar perbaikan atau ide-ide video yang ingin Anda bahas. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua.